Hari Pei Yanheng dilantik jadi Perdana Menteri dibikin mabuk sama kakakku. Dibawa ke kamarku. Setelah semalaman bercinta, Pei Yanheng terpaksa menikahiku, kemudian Jenderal Besar, Barat Laut pulang dengan kemenangan, dan membawa pulang pujaan hati Pei Yanheng, nonagu ketiga. Pei Zizhan. Aku bertahan di Barat Laut, yang penuh pasir selama 3 tahun. Kau ternyata sudah punya anak janjimu dulu, apa semua itu palsu? Qingqi, dengarkan aku menjelaskan. Dia Lin Xianyue yang memberikan saran pada kakak laki-lakinya menaruh obat dalam anggur untuk menjebakku, maka aku terpaksa menikahinya. Jika bukan karena kalian, bagaimana mungkin Qingqi menjadi begini? Sejak saat itu Pei Yanheng setiap malam tidur di ruang kerja dan tidak lagi bertemu denganku dan putraku. Ibu, kapan ayah datang menjenguk Ziyu? Awalnya kukira masalah ini selesai, siapa sangka 3 tahun kemudian terjadi pemberontakan. Tuan Pei menginginkan nyawa istri dan anakmu. Tukarlah dengan pusaka macan di belakang altar Nona Gu ketiga. Ayah, Pei Yanheng. Dua nyawa murahan. Pantas menukar altar cintaku? Pei Yanheng. 10 tahun ketulusan ini semuanya kuanggap memberi anjing. Aku mengutukmu dari kehidupan ke kehidupan, selamanya kehilangan yang dicintai. Kenapa mimpi ini terasa begitu nyata? Kali ini, biar dia sendiri yang menikah. Air. Aku ingin minum air. Ada apa di luar? Kenapa ribut sekali? Begini, Nona, hari ini adalah hari besar. Tuan Pei diangkat menjadi Perdana Menteri. Dia sekarang sedang mengadakan jamuan dengan Tuan Muda, di halaman depan menjamu tamu. Sangat ramai. Tuan Pei menjadi Perdana Menteri jamuan di halaman depan. Ini tidak mungkin. Aku sudah 10 tahun menikah ke kediaman Perdana Menteri. Kenapa kembali ke kamar gadisku sebelum menikah? Kamu bilang, hari ini adalah hari perayaan pengangkatan Pei Yanheng sebagai Perdana Menteri. Ya, Nona. Ada apa denganmu? Jadi hari ini, dalam mimpiku, pada hari ini aku diberi gula oleh kakakku, dan bersama Pei Yanheng yang juga kena, kami menghabiskan malam bersama. Karena malam itu, aku dicap sebagai perencana, namun tetap menikah dengan gemilang ke istana Perdana Menteri. Melahirkan putranya, Ziyu, dan menjadi istri Perdana Menteri selama 10 tahun. Lucu, kakakku hanya ingin naik daun, tapi tidak tahu bahwa Pei Yanheng yang konon memutuskan cinta, semua itu hanya pura-pura. Siapa sangka, Pei Yanheng yang setinggi bulan di langit itu, sudah lama memiliki Gu Qingqi di hatinya. Mereka berkirim surat bertahun-tahun, dan berjanji sehidup semati. Hari Gu Qingqi kembali ke ibu kota, melihatku bersama Ziyu, marah hingga muntah darah dan mati di tempat. Pei Yanheng menimpakan semua kesalahan padaku. Saat tentara pemberontak menyerbu istana, dia lebih rela melihatku dan Ziyu dipermalukan hingga mati oleh tentara, daripada melindungi tablet arwah itu. Chung Qiao, cepat pergi ke halaman depan cari kakakku. Bilang aku hilang, suruh dia segera ke sini. Kenapa bisa hilang? Xianyue biasanya paling penurut, selain menjahit, hampir tidak pernah keluar. Kenapa tiba-tiba pergi dari halaman Tang Shui? Xianyue? Xianyue, di mana kamu? Jangan melongo. Kemarilah bantu. Seret dia ke tempat tidur. Kakakku yang baik, dulu ibuku melihat bibimu pergi cepat, membawamu dan menyayangimu seperti anak sendiri. Diam-diam dia memakai banyak hubungan untuk mengirimmu ke Akademi Yunxiang, agar kau bisa sekelas dan bersaudara dengan Pei Yanheng. Tapi sekarang Pei Yanheng terus naik pangkat dan menjadi Perdana Menteri, sementara kau masih jadi pejabat rendahan di Han Linyuan. Melihat adik kandungku Qing Bai semakin besar, kau takut posisi kepala keluarga Lin nanti tidak ada hubungannya denganmu, maka kau tak sabar memakiku sebagai batu loncatan untuk membuka jalan kariermu. Perbedaan antara istri sah dan selir. Ayahku tidak peduli, ibuku juga tidak peduli, hanya kamu yang memiliki niat buruk terlalu banyak berpikir. Teh pir yang dibawakan malam itu apakah masih ada sisa? Nona, masih ada setengah teko. Ini sudah dingin. Maukah saya panaskan untukmu? Panaskan apa?
Kakak laki-lakiku yang baik ini suka dingin, biarkan dia minum yang dingin ini. Chung Qiao, kamu sekarang pergi ke acara perjamuan dan awasi. Ingat, kecuali Pei Yanheng jangan biarkan siapapun masuk ke halaman belakang ini. Saya ingat, tapi, Nona, kalau Anda... Jika ada yang bertanya katakan aku, pergi ke kuil leluhur, pergi membaca sutra dan berdoa untuk ibu. Pei Yanheng, ternyata kamu dahulu kala aku juga pernah tertipu oleh penampilan yang lembut seperti giok ini, mengira kamu adalah pria terbaik di dunia, tapi siapa sangka di balik kulit ini, yang tersembunyi adalah hati yang bahkan tulangnya keras seperti batu yang tidak bisa dihangatkan, demi Gu Qingqi yang jauh di barat laut. Kamu menjaga kesucian bahkan dengan teman sekelas pun menjaga jarak. Tapi karena kamu begitu angkuh di kehidupan sebelumnya, mengapa kamu tega melihat Ziyu dipermalukan mati di bawah pedang pasukan Pei Yanheng? Karena kamu sudah punya cinta di kehidupan ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lin Xianyue, Kelas atas dia saja. Jangan banyak bicara. Uang ini cukup untuk membelimu satu malam, seharusnya cukup. jangan. Lin Xianyue. Ternyata diracuni dengan obat yang begitu kuat. Lin Xianyu, sadarlah, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Jangan ribut, aku merasa seluruh tubuhku terbakar seperti ribuan semut menggerogoti sumsumku. Tanya apa? Apa kamu laki-laki, atau bukan? Katanya para pria penghibur di tempat hiburan tidak punya perasaan. Belum selesai. Malam ini Nona Lin di kuil leluhur ini tidur nyenyak. Sepertinya tidak apa-apa. Lihat ekspresi Chun Qiao, malam itu, benar-benar seperti dugaanku, berhasil, wajah ini, ternyata setelah dalam mimpi bercinta denganku, persis sama. Bagaimana, meskipun aku tidak di kamar malam ini, kau masih tetap menyalahkanku? Apakah aku, Lin Xianyue, di matamu, selalu menjadi kambing hitam yang pantas? Tuan Pei pagi-pagi begini, begitu galak padaku, seorang wanita lemah, mengapa berkata demikian? Nona Lin memang punya ketenangan, rumah sudah kacau balau, tapi kau malah pura-pura suci di sini. Tuan Pei beberapa hari lalu diangkat menjadi Perdana Menteri dan bangsawan, sedang dalam puncak kekuasaan, bahkan istana pemberian kaisar masih dibangun taman batunya. Kakakku Lin Yuzhi mengingat persahabatan sekolah, bersemangat mengundang Tuan menginap di rumah, tujuannya untuk menjamu tamu. Tuan Pei sebagai pejabat jujur, di seluruh ibu kota tak ada rumah pribadi kedua, tinggal di penginapan pun merasa kehilangan martabat, maka bersedia datang ke rumah Lin. Tapi jika Tuan tidak nyaman, silakan sewa halaman kecil untuk sementara, mengapa melampiaskan amarah di kuil leluhur Lin? Kakakmu semalam mengadakan jamuan, memaksa minum, apa maksudnya, masa kau tidak tahu? Pikiran menjilat kakakku, orang cerdik langsung tahu, Tuan begitu cerdik, mengapa masih terjebak? Lin Yuzhi sekarang mungkin masih di tempat tidurku, perhitungannya gagal total, wajahnya penuh rasa. Entah kakakku dan Perdana Menteri baru ini. Tuan Pei jika tidak ada urusan, silakan pergi. Rumah Lin meski kecil, tetap punya tata krama. Aku masih harus membaca sutra untuk ibuku, maaf tidak bisa mengantar. Nona Lin, sungguh membaca sutra di sini semalaman? Tidak pernah pergi? Tuan Pei, jaga diri. Ini kuil leluhur keluarga Lin. Yang dipuja adalah arwah leluhur. Bukankah Perdana Menteri Pei yang korup dan licik, istana yang penuh intrik?
Meski ayahku hanya pejabat eselon 4, kedudukan keluarga tidak sebanding dengan Tuan Pei, tapi tidak ada alasan membiarkan Tuan menghina kami di sini. Korup dan licik. Di hati Nona Lin. Ternyata begitu pendapatmu tentangku? Lalu apa? Tuan Pei masih muda sudah menduduki jabatan tertinggi, jika tidak punya siasat hati-hati, dengan negara sebagai taruhan, bagaimana bisa duduk mantap di kursi itu? Tuan Pei, jangan kira semua orang seperti kakakku, yang setiap hari sibuk di sekitar Anda, menjilat dan menyenangkan hati, kan? Atau Tuan Pei pikir, aku, Lin Xianyue, harus seperti gadis-gadis di ibu kota, begitu melihat wajah tampan Tuan, langsung jatuh cinta dan mengikuti. Nona Lin memang tajam lidah. Tapi jangan kira aku tidak tahu tipu daya yang kau mainkan dengan kakakmu. Semalam kau juga minum air pir itu, kan? Di kehidupan sebelumnya dia tahu, tapi tetap memanfaatkannya, dan melakukan hal itu denganku. Pei Yanheng, aku semakin tidak mengerti dirimu. Kau punya bakat luar biasa, dalam beberapa tahun mencapai puncak jabatan, banyak gadis di ibu kota tergila-gila padamu, dan diriku di kehidupan sebelumnya, tertipu oleh wajahmu ini. Meski malam itu dipaksa, siapa yang tidak tergoda melihat pria seperti itu? Tapi siapa sangka, semua kelembutanmu hanya diberikan pada Gu Qingqi di barat laut. Hanya saat menyebutnya, matamu terlihat hangat. Sedangkan padaku, hanya ada pemanfaatan dan perhitungan. Butuh 10 tahun penuh, baru kusadari hatimu yang tidak bisa dihangatkan. Kalaupun iya, bagaimana? Tuan Pei, semalam aku bersimpuh di kuil leluhur, tidak pergi kemanapun. Sekarang semuanya sudah jelas, kalau tidak ada urusan lain, silahkan Tuan pergi. Baik. Karena kau semalam di kuil leluhur, maka aku semalam harusnya menjagamu di sini. Tuan, jaga diri. Apa dia gila? Di kuil ini sekarang tidak ada penjaga, kalau dia tetap di sini, apa kata orang nanti? Mungkinkah dia sudah merencanakan dari kehidupan ini untuk menghancurkan kesucianku? Tapi kenapa? Di kehidupan sebelumnya dia begitu membenciku, di kehidupan ini aku sudah menghindarinya, tapi dia malah mendekat sendiri. Pagi-pagi begini, kenapa ribut di kuil leluhur? Apa yang sebenarnya terjadi? Syukurlah, Chung Kiao cukup cerdik, melihat ada masalah, langsung pergi memanggil ayah. Beberapa hari ini merepotkan Tuan Lin. Semalam, Yu Xiong begitu antusias. Tengah malam aku berpikir pasti mengganggu putri-putri di rumah. Hatiku tidak tenang, pagi-pagi ingin minta maaf pada Nyonya, tak disangka bertemu Nona Lin dulu. Mengganggu pembacaan sutra Nona Lin, harap Nona Lin bermurah hati, jangan menyalahkan Pei. Kemampuan Pei Xiang yang asal bicara. Benar-benar puncak. Adik, kamu semalaman pergi kemana? Kakak susah mencarimu. Pagi-pagi ribut-ribut seperti apa? Kenapa? Kamu hari ini juga berubah? Rela datang baca sutra untuk ibumu? Kakak lari kemana? Tadi kau kan mencariku kemana-mana. Kakak kenapa diam? Tadi malam kalau tidak kau dan Tuan Pei, minum sampai mabuk berat, sampai tidak kenal pintu dan masuk ke kamar adik. Adik bagaimana bisa kaget sampai duduk menangis di kuil semalaman, baca sutra untuk ibu supaya hati tenang. Anak durhaka. Kau tega melakukan hal gila yang merusak nama baik orang. Adikmu belum menikah, kau mau memaksanya mati? Aku salah. Aku itu mabuk, makanya. Tuan, tenanglah. Jangan karena hal kecil begini sakit hati. Kakak Yuzi, pasti hanya mabuk berat. Ayah, halaman itu tadi malam kacau balau, bau arak di mana-mana, putri benar-benar tidak berani kembali tinggal di sana. Baik. Nanti suruh kepala rumah tangga sediakan halaman kosong di timur. Kamu hari ini pindah ke sana. Tuan Pei, anak durhaka saya tidak punya sopan santun. Akhir-akhir ini sungguh, sudah banyak merepotkan Tuan. Melihat masih ada waktu sebelum menghadap raja. Jika Tuan tidak keberatan, lebih baik sarapan di rumah saya. Lalu kita bersama-sama pergi ke istana. Namun, soal gangguan tadi malam, saya juga harus secara pribadi minta maaf pada Nona Lin. Bagaimana kalau setelah menghadap, minta Nona Lin berkenan, kita pergi keluar sebentar. Apapun yang disukai, Pei akan membelinya sebagai permintaan maaf. Di kehidupan sebelumnya, meskipun aku sakit kepala atau demam, dia Pei Yanheng tidak pernah peduli sedikit pun. Kenapa sekarang aku tidak mengejar lagi? Dia malah jadi perhatian. Saat pulang dari istana, dengar orang bilang, Nona Lin batuk di rumah. Sekarang sudah baik kan? Hal sepele, tak perlu Tuan Pei khawatir. Tuan Pei, Anda? Kalau tidak saya pegang. Nona Lin hampir kelewatan. Ini toko emas terbesar di ibu kota.
Masuk lihat. Ada yang kau suka? Bukankah itu Nona Lin? Kenapa dia bisa berdiri di samping Tuan Pei? Dari segi keluarga, penampilan, mana ada yang cocok dengan Pei Xiang? Menemani, pasti pakai cara kotor. Merayu ya? Lihat muka genitnya. Tuan Pei memang idaman para wanita di ibu kota. Emas ini belum masuk kantongku, tapi tombak di ruangan ini sudah menghujamku. Kalau Tuan Pei benar mau minta maaf, bayar saja cepat. Biar aku tak usah banyak bicara. Yang itu, bos, tolong bungkus dan kirim ke kediaman Lin. Barang sudah dipilih. Tuan Pei, permisi. Tapi ini, aku yang mau duluan. Kenapa itu Gu Qingqi? Di kehidupan sebelumnya ia baru muncul 3 tahun lagi. Mustahil, dia sudah sampai di ibu kota sekarang. Itu Nona dari keluarga mana? Sama sekali tak tahu urutan. Nona ini sudah memesan barang itu duluan. Kamu seenaknya minta. Kira ibu kota ini milik keluargamu? Nona Lin, karena Nona ini suka, ganti saja, barang di toko ini banyak. Kamu tak perlu mati-matian pada tusuk konde ini. Tuan Pei, omonganmu tak masuk akal. Jadi, sekarang malah aku yang nekat pada tusuk konde ini tak harus. Kalau bukan karena Tuan Pei mabuk tadi malam, terobos ke halamanku bersama kakakku, berbuat onar, hari ini maksa minta maaf, aku belum tentu ke sini. Kau kesal, lampiaskan padaku. Tapi ini menyangkut nama baik kakakmu. Ada apa-apa, kita bicara di rumah dulu. Bicara di rumah? Tuan Pei takut nama baik kakakku tercoreng, atau takut kalau bicara di sini, ada yang salah paham soal kesucian Tuan Pei. Nona Lin, jangan marah. Ini salahku. Aku tak seharusnya berebut, tusuk konde ini kuberi pada Nona Lin. Nona, aku tak kenal kamu. Mana ada marah? Ini tusuk konde yang kamu lihat duluan. Ambil saja. Kalau begitu, Xian Yue pamit. Kalian lanjutkan. Permisi. Di kehidupan sebelumnya, dia muncul bawa anak, langsung mati. Sekarang belum terjadi apa-apa. Kalau dia mati lagi di depanku, aku tak mau disalahkan. Aku harus cepat pergi. Hari ini, ramai sekali. 9 pola naga. Ya ampun. Ayahku pangkat 4, baru dapat beberapa. Siapa ini? Pei tidak tahu Adipati ada di sini, kurang sambut. Salam hormat untuk Jing Guogong. Ternyata itu Tuan Sen, adik kandung permaisuri. Kamu mau mati. Orang ini di medan perang barak daya adalah Dewa Maut. Ku dengar dulu dia sendirian menerobos formasi racun. Dengan api besar membakar gunung tulang musuh. Terbakar selama 7 hari 7 malam. Tempat itu sekarang masih tandus, tidak ada rumput tumbuh. Bukan hanya itu. Setelah kembali ke istana, cara tindakannya lebih kejam daripada di medan perang. Di istana, siapa yang berani mengganggunya? Benar-benar Raja Iblis hidup. Xian Yue, di ibu kota, jangan ganggu siapapun, terutama Shen Yuchen itu. Jika dia ingin seseorang lenyap, bahkan kaisar pun tidak bisa mencegah. Jing Guogong, Shen Yuchen. Kehidupan sebelumnya, Pei Yanheng di istana memperebutkan perang barat laut bertarung mati-matian dengan Shen Yuchen. Mereka hampir menjadi musuh bebuyutan yang siap bertempur. Dan aku saat itu untuk melindungi diri, selalu mengajar Ziyu untuk menghindari keluarga Shen. Gila. Benar-benar gila. Yang di kehidupan sebelumnya, Dewa Maut Shen Yuchen yang kuhindari, tadi malam gelap gulita, tidak ada lampu, dia seharusnya mungkin tidak mengenaliku, kan? Tuan Adipati selalu sibuk dengan urusan resmi, hari ini kenapa bahkan pakaian istana belum diganti, langsung datang ke toko perhiasan ini jalan-jalan. Keluarga Jenderal Gu dari Barat Laut dipanggil kembali ke ibu kota. Aku diperintahkan untuk pergi keluar ibu kota menyambut, sekalian membawa Nona Gu, untuk melihat pemandangan, dan adat istiadat di ibu kota. Lagi pula nanti akan tinggal lama di sini. Lebih cepat terbiasa juga wajar. Keluarga Jenderal Barat Laut dipanggil kembali ke ibu kota, kapan kejadiannya? Hanya saja aku juga tidak menyangka, hari ini akan begitu kebetulan bisa bertemu Tuan Pei di sini. Dan juga, Xian Yu dari keluarga Lin. Salam, Jing Guogong. ku dengar akhir-akhir ini, rumah Tuan Pei sedang sibuk memperbaiki bebatuan gunung. Jadi, selama ini tinggal sementara di kediaman Lin? Benar. Lin Yu ini benar-benar memperlakukan Tuan Pei seperti saudara sendiri. Tahu Tuan Pei biasanya tidak suka bersosialisasi, masih sengaja mengajak dan mengadakan jamuan. Sayangnya aku tadi malam masih sibuk di luar ibu kota, tidak sempat kembali untuk minum anggur ini. Tadi malam tidak di ibu kota? Bohong. Tadi aku baru saja hendak meminta maaf pada Nona Lin. Itu benar-benar lebih cepat lebih baik dari kebetulan.
Nona Gu baru pertama kali datang, Kaisar berpesan agar aku menjaganya dengan baik, tapi aku seorang yang kasar, terus menemani Nona Gu berkeliling toko perhiasan akhirnya tidak sopan. Sekarang jika ada Nona Lin menemaninya, itu akan lebih baik lagi. Lebih baik hari ini saja. Hadiah selamat ini aku yang traktir. Bagaimana kalau hari ini diganti dengan 1 jamuan? Kukira Nona Lin pasti tidak akan menolak, kan? Dia pasti mengenaliku. Undangan dari Jing Guogong bagaimana mungkin aku menolak? Baiklah, aku terima dengan senang hati. Kapan kamu berangkat kembali ke ibu kota? Kenapa di surat sebelumnya tidak ada sepatah kata pun tentang ini? Zizhan, apa kau marah padaku karena aku tidak memberitahumu lebih dulu? Sebenarnya soal ini, Tuan Pei, naik kereta dulu saja. Di jalan raya banyak orang dan mudah tersebar kabar. Ada apapun, nanti kita duduk dan bicara pelan-pelan. aku belum berterima kasih pada Nona Lin. Nona Gu, jangan sungkan. Tapi, kenapa kau berterima kasih padaku? Nona Lin, ada yang tidak kau ketahui. Waktu kecil, Zizhan hidup dalam kemiskinan. Dulu di Yunzhou, ayahku melihat bakatnya, maka membiayai sekolahnya. Kami sudah bersama bertahun-tahun. Kukira setelah dia mapan di ibu kota, aku akan menikah dengannya dan bersama-sama membangun karier di sini. Siapa sangka Kaisar mengeluarkan perintah yang memindahkan seluruh keluargaku ke barat laut. Sekarang dia sendirian di ibu kota, hatiku selalu gelisah. Untung ada keluarga Lin yang merawatnya selama ini. Aku, Qingqi, sangat berterima kasih. Zizhan, Pei Zizhan. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Nona Gu bercanda, Tuan Pei sekarang sudah diangkat sebagai Adipati dan Perdana Menteri di ibu kota. Orang yang ingin menjilatnya bisa mengantre sampai pintu gerbang kota. Keluarga Lin kami hanyalah keluarga kecil, kalau soal membantu, mana mungkin kami yang berperan. Ini hanya karena Tuan Pei masih ingat masa lalu, dan tidak meremehkan ikatan sekolah dengan kakakku, maka dia bersedia menginap di rumah kami. Aku paling kenal sifat Zizhan, dia memang tidak pandai bergaul. Sekarang bisa akrab dengan kakak Nona Lin, pasti hubungan mereka sangat istimewa. Nanti beberapa hari lagi, setelah Istana Jenderal sudah rapi, aku, Qingqi, pasti akan menyiapkan hadiah besar, dan datang sendiri ke rumah untuk berterima kasih atas perhatian keluarga Lin kepada Zizhan selama ini. Nona Lin, kenapa tertawa? Apa aku salah bicara? Tidak apa-apa. Aku hanya berpikir, selama ini Tuan Pei sudah menerima banyak bantuan di ibu kota. Nona Gu datang dari barat laut, dengan perjalanan yang melelahkan, belum sempat beristirahat, sudah sibuk mendatangi satu persatu untuk membayar hutang budi Tuan Pei. Ini seperti jadi ayah sekaligus ibu, sungguh merepotkanmu. Benar-benar berat. Kau, Qingxi, kenapa menangis? jangan salahkan Nona Lin. Ini salahku, aku baru datang, tidak tahu cara bicara, hingga membuat Nona Lin marah. Lin Xianyue, berhenti. Kalau kau tidak puas, hadapilah aku, kenapa kau malah menyusahkannya? Qingqi baru saja kembali ke ibu kota, ia tidak kenal siapa-siapa. Kau sebagai putri sulung keluarga Lin, masa tidak bisa lebih toleran? Haruskah kau bersaing dengannya soal ini? Tuan Pei, sudah selesai bicara? Sikapmu ini bagaimana? Kalau sudah selesai, minggir. Tuan Adipati, silakan. Tidak kusangka, Yuan Shuiju, tempat paling sulit dipesan di ibu kota ini, bisa tutup khusus hari ini. Karena mau mengundang makan, tentu harus ada tempat yang tenang. Aku biasanya tidak suka saat makan ada yang ribut di sekitar. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah istri Perdana Menteri. Demi merayakan ulang tahun Ziyu, aku ingin makan tahu kembang osmanthus di sini. Harus menyuruh pelayan setengah bulan sebelumnya, memesan dengan hati-hati, khawatir ketahuan sedikit saja. Tapi sekarang, Tuan Adipati Jin ini hanya perlu menggerakkan jari, bisa membuat seluruh restoran diam.
Hak istimewa keluarga kerajaan sungguh tidak bisa dibandingkan dengan pejabat biasa. Zizhan, ini ikan bas kukus favoritmu. Makanlah lebih banyak. Kingci, kamu juga makan. Tuan Adipati benar-benar hebat. Tidak hanya bisa menutup Yun Shui Jun, informasi dari barat laut pun akurat. Hanya saja, Kaisar tiba-tiba memerintahkan keluarga Gu kembali ke ibu kota. Aku Pei kurang informasi saja, tidak dengar ada perubahan di garis depan. Tuan Pei terlalu khawatir. Apa yang bisa berubah? Nyonya besar Gu sudah lanjut usia, kesehatannya tidak seperti dulu. Daerah barat laut itu banyak angin dan pasir, dingin membeku. Bukan tempat yang cocok untuk orang tua. Kaisar menghargai keluarga Gu yang menjaga barat laut bertahun-tahun dengan kerja keras dan jasa besar, secara khusus memberi kediaman di ibu kota agar beliau bisa menikmati masa tua dengan tenang. Karena nyonya besar sudah kembali, wanita di rumah tentu harus ikut kembali untuk merawat. Aku hanya menjalankan perintah, menerima tugas ini saja. Benar kata Tuan Adipati, aku juga numpang nenek. Kesehatannya tidak kunjung membaik, dan angin pasir di barat laut berat, aku ikut gerobak kembali bersama. Berpikir bisa di samping nenek dan sedikit merawat. Menunjukkan bakti. Nona Gu, bakti ini sungguh mengharukan langit dan bumi. Hanya ada satu hal, Xian Yue tidak mengerti. Dari barat laut bertiup ke ibu kota, setidaknya perlu perjalanan sebulan. Jenderal Gu memegang 100.000 prajurit elit di barat laut, menjaga satu wilayah. Urusan militer begitu sibuk, tapi Nona Gu baru tiba hari ini di ibu kota. Hitung-hitung hari. Kereta keluarga harus sebelum perintah kaisar turun, sudah berangkat sebulan lebih awal, kan? Kemampuan Jenderal Gu untuk bersiap, sungguh membuat Xian Yue kagum. Apa Nona Gu benar-benar mengira tempat yang jauh dari ibu kota pikiran kaisar bisa ditebak keluarga Gu setepat itu? Kata Nona Lin ini, Kingci kurang mengerti. Hanya saja keluarga khawatir kesehatan nenek, maka... Tuan Pei sejak tadi terus menatapku seperti ini. Entah apa yang kau lihat di wajahku, atau Tuan merasa wajahku ini mirip dokumen yang tidak boleh dilihat. Nona Lin terlalu serius. Aku Pei hanya merasa kau di dalam ingatanku Nona Lin yang hanya pandai menyulam di rumah tampaknya sangat berbeda. Memang berbeda. Masih tidak berjalan sesuai keinginan Tuan Pei, membuat rencana Tuan gagal. Jika Tuan masih mengingat malam itu dan terus memikirkannya, maka Tuan mencari orang yang salah. Yang tidur di samping Tuan bukanlah aku, Lin Xian Yue. Daripada mengawasiku, lebih baik pikirkan bagaimana mempromosikan kakakku. Lagi pula, ayahku hanyalah pejabat kelas 4. Kedudukannya rendah dan kata-katanya tidak berbobot. Pasti tidak mungkin Tuan mengincar kekuasaan kecil ayahku, dan ingin dia mencuri dokumen untukmu diistanakan. Lin Xian Yue, kamu terlalu lancang. Tuan Pei, mengapa marah pada seorang gadis? Nona Lin memang belak-belakan, meskipun kata-katanya agak kasar, dia hanya khawatir tentang ayahnya, jangan sampai terlibat masalah yang tidak perlu. Itu namanya bakti. Benar, Tuan Adipati. Aku yang telah kehilangan kendali. Omong-omong, aku ingat sesuatu. Kaisar bilang Nona Gu ketiga tampaknya dulu bersama Tuan Pei dibesarkan di Yunzhou. Adipati memiliki ingatan yang baik, omong-omong soal itu, dulu kami bertunangan sejak kecil, bahkan guru pertama kami sama. Lalu Zizhan pergi ujian di ibu kota, dan ayahku mendapat penempatan baru, jadi kami pindah ke barat laut. Sudah 7 atau 8 tahun. Benar, dulu kakakku di akademi, sering bicara setiap awal bulan, Tuan Pei pasti menerima surat dari barat laut. Sepertinya hubungan Nona Gu dan Tuan Pei, meski terpisah jarak jauh, tidak pernah putus. Sudah bertahun-tahun, sungguh membuat iri. Dengan hubungan sedekat itu, Kenapa tidak Tuan Pei bilang dari dulu? Jika Kaisar tahu bahwa titahnya menjodohkan kalian dari jauh, pasti menganggapnya hal yang indah. Hanya saja, entah kapan Tuan Pei berencana mengadakan pesta pernikahan? benar, menurutku, mengapa tidak sekalian saat kediaman baru selesai direnovasi, sekaligus pindah dan menikah, dua kebahagiaan sekaligus. Apa? Pernikahanku dengan Nona Gu, Nona Lin lebih bersemangat daripada yang bersangkutan. Tuan Pei salah paham. Meskipun kita baru bertemu beberapa kali, dan belum akrab, Tuan tetap calon kakak iparku, dan ini kabar bahagia, sebagai anggota keluarga Lin, tentu aku ikut senang dari hati. Hanya saja, entah pada hari pernikahan kalian, apakah aku punya keberuntungan untuk mampir minum segelas arak? Tentu saja. Kudengar pemandangan di barat laut sangat berbeda dengan ibu kota. Terutama pos-pos perbatasan di sana, apa masih kokoh setelah direnovasi akhir-akhir ini? Bagaimana kehidupan penduduk setempat? Zizhan, kamu tidak tahu debu di sana sangat besar, tapi pertahanan di pos perbatasan memang ketat. Tahun lalu ayahku masih bilang, pos pengawasan di barat ditambah beberapa tempat lagi. Siapa jenderal yang menjaga pos perbatasan itu? Tuan Adipati, apakah anggur ini enak? Anggurnya biasa saja. Hanya saja melihat seseorang,
Padahal, kapasitas minumnya terbatas. Tapi tetap memaksakan diri untuk menggantikan orang lain minum. Cukup lucu. Sis Han, apakah kamu masih ingat Akademi Yunzo Hutan Aprikot di bukit belakang itu? Dulu, kamu selalu menganggapku bodoh, tidak bisa menghafal 1000 aksara. Harus kamu salin sendiri buku kaligrafi untuk membujukku. Tentu saja, ingat dulu kamu tidak hanya lambat menghafal buku, tulisanmu juga miring-miring, tapi hanya di Yunzo. Hari-hari itu paling tenang. Itu karena ada kamu, kemudian pergi ke barat laut, angin dan debu di mana-mana yang kupikirkan. Semua tentang kenangan kita menangkap jangkrik di Yunzo. Hari sudah larut. Hari ini sudah mengganggu Adipati Jin. Cukup lama, karena urusan penyambutan sudah selesai. Saya akan antar Nonagu pulang sekarang. Sekaligus membantu Tuan Adipati menyelesaikan satu tugas. Zishan, karena aku sudah kembali ke ibu kota, jangan repot-repot di keluarga Lin, kakak beradik itu kediaman jenderal luas. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini? Nonagu benar. Jika Tuan Pei berkenan pindah ke kediaman jenderal halamanku juga bisa tenang. Bukan maksudku. Itu tentu sangat baik. Tidak boleh, nenek baru saja kembali ke ibu kota, sekarang sedang perlu istirahat. Jika aku pindah ke sana, orang tua itu harus repot menjamuku. Aku bisa sering berdiskusi urusan istana, dengan Tuan Lin Yusi di sana juga bisa saling menjaga. Lagi pula, rumahku dalam beberapa hari ini akan selesai diperbaiki, jadi tidak usah repot. Kalau begitu aku ikut kata Zishan saja. Nona Lin, tidak ikut pulang bersama? Tuan Pei, silakan duluan aku. Ada sedikit urusan. Tuan Pei dan Nonagu sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mungkin ada banyak obrolan pribadi. Aku sebagai orang luar tidak enak hadir. Kebetulan, pemandangan di paviliun air awan ini bagus. Aku ingin duduk sebentar lagi. Sebentar aku akan pulang sendiri. Karena Nona Lin sedang bersemangat, maka saya Pei. Saya tidak akan menemani. Adipati Jing, apa maksudmu? Baru tadi hanya mendengar mereka bicara kenangan lama di Yunzo. Anggur sudah kenyang diminum, tapi perut masih kosong. Sekarang orang-orang yang menghalangi sudah pergi. Tidak ada yang merusak selera, kita berdua makan perlahan saja. Kita berdua. Tuan Adipati, kata kita berdua ini, kedengarannya apakah terlalu akrab? Kita sepertinya belum sampai pada tahap itu. Tadi di meja hanya asal mengambil 1 sendok. Siapa sangka dia malah mengingatnya. Sungguh baik hati. Sudah kenyang. Kalau begitu, saatnya bicara urusan serius. Nona Lin, urusan antara kau dan aku ini, bagaimana seharusnya diselesaikan? Bagaimana kalau kau sendiri yang mengatakannya padaku? Tuan ingin diselesaikan bagaimana? Kenapa? Nona Lin belum memikirkan pertanggungjawaban seperti apa yang harus diberikan kepada aku? Lari dari apa? Tuan, maafkan. Aku hanya berniat mencari pelayan kecil. Siapa sangka akan menabrak Tuan. Semoga Tuan tidak mempermasalahkan kesalahan orang kecil. Ampuni aku sekali ini. Jadi sekarang aku justru bertanya, karena sudah menabrak, bagaimana Nona Lin bermaksud menyelesaikan masalah ini? Melihat maksud Tuan, masalah ini tidak akan berlalu begitu saja. Baiklah. Luruskan leher, sambut tebasan. Karena aku sudah menabrakmu, hukuman apa terserah Tuan, aku terima. Baik. Nona Lin tadi masih takut sampai mau bersujud, sekarang malah menjadi begitu tegas? Karena kau begitu tegas, maka kau lakukan satu hal untuk aku. Pergi ambil surat-surat antara Pei Yanheng dan Gu Qingqi selama ini. Semuanya ambilkan untukku. Apa? Pei Yanheng menganggap surat itu seperti nyawanya. Bahkan di kehidupan sebelumnya aku tidak bisa menyentuhnya sedikit pun. Shen Yuchen ingin hal-hal romantis begini untuk apa? Peduli apa? Asalkan bukan minta nyawaku, dan juga bukan pertanggungjawaban yang memalukan. Mencuri beberapa surat itu apa? Selama Pei Yanheng masih tinggal di keluarga Lin, di paviliun Yunzu ini, aku bisa mendapatkan.
Di kehidupan sebelumnya ini seperti area terlarang. Selain Ziyu yang nakal, siapa yang berani masuk ke sini? Kalau bukan untuk menangkap anak itu, aku juga tidak bisa melihat surat-surat berharga itu. Orang seperti Pei Yanheng, mana mungkin tidak menyimpan cadangan, jika sekaligus diambil semua, dia pulang ke istana lihat, aku pasti mati. Ini yang kau berikan sebagai pertanggungjawaban kepada aku? Apa yang kau lakukan? Itu aku butuh waktu berhari-hari untuk. Lin Xianyue, aku bilang surat-surat itu diambil semua. Siapa yang suruh kau bawa salinan ini untuk membodohiku? Aku ingin yang asli. Pei Yanheng ini curiga dan hati-hati. Jika barang hilang, dia akan tahu segera. Jing Guogong sengaja mengatur agar aku melakukan ini. Tentunya juga tidak ingin akhirnya masalah terbongkar, sulit diakhiri, kan? Kata-katamu juga ada benarnya. 3 hari lagi, aku akan minta Kaisar mengadakan jamuan, khusus mengundang nenek Gu masuk istana. Saat itu di meja pasti akan dibicarakan pernikahan Pei Yanheng dengan keluarga Gu. Sebagai pihak terkait, Pei Yanheng pasti tidak akan absen. Selagi dia bersosialisasi di istana, kau bisa ambil semua surat. Setelah aku baca sendiri, kau kembalikan tanpa diketahui siapapun. Kalau urusan ini beres utang, kita malam itu akan dihapuskan Nona Lin. Bagaimana menurutmu? Sepakat orang seperti Shen Yuchen yang tegas dan sigap. Mustahil tanpa alasan mengintip kata-kata cinta pribadi orang lain, pasti ada sesuatu yang aneh dalam surat-surat ini. Mungkin keanehannya bukan pada kata-katanya, melainkan pada kertas suratnya. Pei Yanheng, karena Shen Yuchen menginginkannya, maka surat-surat ini akan kubawa semuanya. Nona Lin, hari itu jangan-jangan kau juga keluar dari sini? Waktu sempit aku tidak punya waktu untuk mendengar sindiran di sini. Adipati Jing, sebaiknya urus dulu urusan utama Anda. Tulisan ini berubah. Benar-benar surat rahasia. Inilah yang disebut perahu kertas penuh cinta api menerangi setia, dan khianat Tuan Pei memang hebat. Tapi aku tidak mengerti. Melihat Gu Qingqi yang lemah, yang bahkan bicara keras saja bisa menangis. Apakah dia benar-benar sanggup bersekongkol dengan musuh urusan besar yang bisa membuatnya kehilangan kepala? Aku tahu keraguanmu. Kertas ini buatan khusus keluarga Gu khusus untuk Nona Gu menulis surat. Gu Qingqi mungkin sampai mati pun tidak tahu kata-kata cintanya yang mesra tinta akan lenyap sepenuhnya di suhu tinggi. Dan kata-kata yang tersembunyi dengan lilin khusus di kertas asli baru akan terlihat saat diterawang. Surat lilin madu. Ternyata ini bukan surat keluarga atau surat cinta pantasan. Tuan Pei sehari-hari menganggap surat-surat ini sangat berharga. Setiap hari mengurung diri di ruang belajar untuk membaca berulang kali cinta masa kecil yang konon dalam. Ternyata semua itu Gu Yuancheng memakai kedok putrinya untuk saling bertukar informasi dengannya. Tipuan mengelabui langit dan laut ini tampaknya digunakan dengan lancar oleh Perdana Menteri Pei. Adipati, waktunya sudah dekat. Jika Tuan Pei kembali ke rumah dan menemukan ruang belajar sudah di otak-atik kau, dan aku tidak akan bisa lolos. Apa yang tergesa-gesa? Dia sekarang sedang menemani nenek Gu mengenang masa lalu, belum secepat itu. Sudah selesai disalin, bawa kembali, kembalikan ke tempat semula, jangan tinggalkan jejak. Tunggu. Apa maksudnya? Utang antara kau dan aku, surat sudah di tangan berarti setengahnya lunas, simpan giok ini. Jika nanti kau ingin pergi ke Yunshui, Ju tidak perlu antre lagi, berikan tanda ini kepada pemilik, kau akan mendapat meja di lantai atas. Cara Adipati menyelesaikan ini sungguh murah hati dan mengejutkan. Dibilang penyelesaian masih ada upah. Adipati Jing ini ternyata tidak seperti kabar yang tidak punya perasaan.
Ibu, lihat cepat. Ayah hari ini memuji tulisanku, katanya berjiwa. Dia juga memberiku kuil jet ini dengan tangannya sendiri. Lihat, indah sekali. Aku akan pakai ini untuk menulis selamanya. Ibu, besok adalah ulang tahunku. Ayah akan pulang malam ini untuk makan mie bersamaku. Ibu, lihat, ulang tahun ayah juga akan tiba. Aku baru menulis kaligrafi ucapan. Ayah akan suka? Dasar anak, dia memberimu kuil ini. Hanya iseng saja. Ulang tahun setelah itu, kapan dia pernah pulang menemuimu sendiri? Hanya menyuruh kepala pelayan pergi ke jalan dan membeli barang mahal tapi tak berperasaan hanya untuk mengusirmu. Pei Yan Heng, jika kau tidak memberinya sedikit harapan itu, maka dalam 10 tahun itu, menunggumu menoleh ke arahnya sampai hatinya dingin. Di larut malam, tidak lewat jalan yang benar, malah memanjat jendela masuk ke ruang kerjaku. Lin Xianyue, apa yang sebenarnya kau cari? Tuan Pei, lepaskan. Hari ini ada jamuan di istana. Kaisar di hadapan semua pejabat secara pribadi menikahkanku dengan Gu Qingqi. Berita ini pasti sudah menyebar ke seluruh istana. Lin Xianyue, kau bersusah payah mendorongku pergi, sekarang kau puas, kan? Tuan Pei, ucapanmu lucu. Di seluruh ibu kota, siapa yang tidak tahu Nona Gu adalah cinta sejatimu, Tuan? Sekarang ada dekret pernikahan dari Kaisar, sah dan resmi. Bukankah ini yang kau inginkan? Mendapatkan wanita cantik? Keinginan? Keinginan siapa? Lin Xianyue, kau sungguh berpikir ini adalah keinginan sejatiku? Tuan Pei, kau mabuk. Aku mabuk? Lin Xianyue, kau di halaman rumahku. Bilang aku mabuk. Tuan Pei, lihat baik-baik, ini rumah keluarga Lin. Bukan istana Perdana Menterimu. Ya, ini rumah keluarga Lin. Ziyu, Ayah cepat lihat, Ziyu sudah bisa menyalin 1000 karakter. Ziyu, Lin Xianyue. Tuan sadarlah dari mabuk, biarkan aku menuntunmu. Enyahlah. Tidak bisa pulang ke rumah itu, pikiranku penuh dengan kuil patah sialan itu. Nona Lin, silakan masuk. Bangsawan Jing khusus memerintahkan, tempat duduk terbaik di lantai atas selalu disediakan untukmu. Nona, ini kacang yang baru digiling, dicampur dengan madu osmanthus yang disimpan musim dingin lalu, cicipilah. Bukankah sudah pergi? Bukankah aku suruh kau mencuri surat, kok jadi begini? Apa, tertangkap basah oleh Pei Yan Heng? Dia mabuk seperti babi, mungkin besok bangun pun lupa siapa aku. Karena Pei tidak tahu, berarti kau sendiri yang tidak mau. Kalau begitu, jangan marah-marah ke tahu ini, kalau tidak mau, berikan padaku. Siapa bilang aku tidak mau? Ibu tahu ini manis sekali, wajah Ziyu kotor. Ibu tolong lapkan. Makan pelan-pelan, tidak ada yang berebut.
Ziyu ingin cepat besar. Nanti setiap hari ajak ibu makan tahu ternak. Ibu. Sungguh pahit. Tuan Shen, katakan, jika seseorang hidup seperti lelucon, apakah seperti tahu ini harus dihancurkan total? Dulu aku baca buku cerita, selalu pikir mereka yang demi kekuasaan bunuh istri dan anak, itu gila. Sekarang kupikir, ternyata aku yang sempit pandangan. Berhasil jadi raja, gagal jadi tanah. Hanya lencana harimau yang bisa mengerahkan ribuan pasukan, itulah yang benar-benar berharga. Adapun nasib orang lain, apa artinya? Anak itu, sampai mati masih menanti mi panjang umur itu. Di sini angin kencang, air mata cepat kering, jadi tidak takut rusak riasan. Nona Lin, jika sudah cukup menangis, tenangkan pikiran. Setelah keluar pintu ini, pulang jangan menangis lagi. Ibu lihat, lampionnya terbang. Apakah akan menyampaikan harapan Ziyu ke dewa? Tuan, sering datang ke Yunshuiju ini? Tempat ini tinggi, bisa lihat berapa banyak kotoran di ibu kota. Tapi Nona Lin, kenapa tiba-tiba tanya ini? Hanya teringat, sepertinya pernah melihat Tuan sebelumnya. Waktu itu Tuan juga seperti ini, duduk sendiri di dekat jendela. Aku sudah terbiasa sendiri. Kehidupan sebelumnya, ketika pasukan pemberontak masuk ibu kota, Pei Yanheng mengkhianati negara demi kekuasaan. Entah bagaimana dengan Shen Yuchen, orang yang penuh harga diri itu. Akhirnya seperti apa? Ku dengar, baru saja titah kekaisaran sampai di kediaman Perdana Menteri, seluruh ibu kota sudah tersebar kabarnya. Cepat ceritakan, apa benar Tuan Pei akan menikahi nona ketiga keluarga Gu? Benar sekali. Kaisar sendiri yang merestui pernikahan ini, dipimpin oleh Menteri Ritus, dan ditetapkan bulan depan tanggal 18. Pasti acaranya sangat meriah. Tuan muda, kau tidak bisa masuk seenaknya. Lin Xianyue, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Aku sudah memberimu kesempatan bagus, kenapa tidak kau manfaatkan? Kenapa? Lin Yuzhi, kau gila. Lepaskan. Aku memang gila. Demi menempatkanmu sebagai istri Perdana Menteri, berapa banyak yang sudah kukorbankan? Lalu aku lihat dia sendiri mencarimu ke kuil leluhur, dan bilang mau minta maaf padamu, kupikir semuanya berubah. Akhirnya keluarga Lin punya jalan. Tapi sekarang, titah sudah turun, dia akan menikahi Gu Qingqi, Nona. Ketika Gu itu menyusup, kau mau membuatku marah? Dasar sampah yang tak bisa diperbaiki? Sudah sadar? Kakakku yang baik. Kau menghancurkan kesucianku, menjadikanku alat tawar-menawar, aku belum menghitung hutang itu, dan kau malah berani datang berteriak padaku. Kau bersekolah bersamanya bertahun-tahun, apa kau tidak tahu orang macam apa Pei Yanheng? Apa kau benar-benar tidak tahu? Aku juga demi keluarga, demi dirimu. Demi aku? Demi karirmu yang menyedihkan itu. Kau pikir dengan cara keji seperti ini, menjalin hubungan pernikahan, dia benar-benar mau membantumu? Sepanjang sejarah, yang bisa duduk di posisi Perdana Menteri, siapa yang bodoh? Mau dipermainkan orang tolol sepertimu? Dengan otakmu yang itu, jangan sampai kau dijual dan masih membantu menghitung uang. Aku akui cara ini memang agak curang, tapi Lin Xianyue, coba taruh tangan di hati, malam itu, apakah dia sendiri yang pergi ke kuil leluhur mencarimu? Bukan aku yang memaksanya dengan pisau? Asal malam itu kalian benar-benar terjadi, dia, Pei Yanheng, sebagai Perdana Menteri, pasti harus bertanggung jawab. Kalau pernikahan ini jadi, buat dia, buatmu, buat keluarga Lin, apa yang tidak baik? Masa kau salahkan semua padaku? Xianyue, aku kakak kandungmu, masa aku tidak tahu isi hatimu? 5 tahun lalu, pertama kali aku membawa dia pulang untuk merayakan tahun baru, tatapan matamu padanya sudah tidak biasa. Kalian berdua sama-sama pendiam. Kalau tidak ada yang mendorong,
rahasia ini tidak akan terbongkar seumur hidup. Ini yang disebut menjodohkan. Apa salahnya? Urusan lama tidak perlu diungkit lagi. Lin Yuzhi, demi kariermu yang kecil itu, kau beri dia obat yang begitu keras. Sekarang masih berani bilang demi kebaikanku. Obat apa? Xianyue, katakan dengan jelas. Kapan aku memberinya obat? Kau masih pura-pura? Aku bersumpah, hari itu aku memang memasukkan obat ke dalam kendi air pir itu, tapi obat itu sebenarnya untukmu. Aku sama sekali tidak berniat menyakitinya. Aku pikir, kalau dia tertarik ke sana tapi tidak masuk ke kamarmu, rencanaku akan gagal. Harus segera mengirim orang untuk memberikan penawar. Siapa sangka Chun Kiao tiba-tiba bilang kau hilang. Apa katamu? Kau hanya memberi obat padaku seorang? Padanya, aku bahkan berusaha menyenangkannya, mana berani memberi obat yang menyakitinya. Malam itu dia masuk ke kamarmu, jelas-jelas dalam keadaan sadar. Sungguh tidak adil. Ziyuku mati dengan sangat tidak adil. Sampai mati dia masih mengharapkan ayahnya itu memberinya sedikit kasih sayang, dan aku. Sampai mati aku tidak pernah menyangka Pei Yanheng ternyata menyukaiku. Apakah ada yang lebih konyol dari ini di dunia? Xianyue, kenapa kau menangis? Jangan menakut-nakuti kakak. Kau masih menyukainya, kan? Xianyue, jangan menangis dulu, kakak akan cari akal, kakak akan mencarinya sekarang, bahkan jika harus kehilangan jabatan ini, akan kuminta dia menghadap kaisar, bilang saja malam itu kalian sudah. Cukup. Kapan aku bilang suka padanya? Lin Yuzi, ingat baik-baik, aku, Lin Xianyue, di hidup ini, bahkan di kehidupan selanjutnya, tidak mungkin lagi menyukai Pei Yanheng sedikit pun. Hari pernikahannya nanti, aku tidak hanya akan pergi, tapi juga membawa hadiah besar, minum sendiri anggur pernikahan itu. Aku akan berdiri di sana, menyaksikan dengan mata kepala sendiri dia dan Gu Qingqi menikah, mengantar mereka hidup bersama sampai tua. Baik, asal kau senang, asal kau bisa reda amarahnya, apapun kakak setuju. Bukankah hanya minum anggur pernikahan? Kakak temani kau. Saling membungkuk sebagai suami istri. Qingbai, jangan lari-lari. Di sini masih seperti dulu. Kalau jatuh ke danau ini, bukan main-main. Kalian tunggu di depan dulu, aku capek jalan, mau ke danau ambil napas, jangan ikut. Lin Xianyue, hari ini aku menikah dengan Zishan, siapa izinkan kamu muncul, kamu datang untuk apa? Keluarga Lin diundang. Tentu aku datang untuk minum anggur pernikahan ini. Bagaimana? Nyonya Pei tidak menyambut? Minum anggur. Jangan kira aku tidak tahu maksudmu. Dengan statusmu seperti ini, berani mengincar posisi istri Perdana Menteri, aku peringatkan kamu. Selama aku masih ada, bahkan jadi selir pun, jangan bermimpi. Nyonya Pei, logika Anda sungguh aneh. Daripada waspada padaku yang tamu yang tidak dikenal, sebaiknya Anda lebih perhatikan waspada pada para pelayan di rumah. Lagi pula yang setiap hari melayani Tuan Pei banyak yang cantik, gadis muda yang cerdik, apa kamu bisa menjaganya? Kamu. Kalau aku tidak pernah lihat Zishan lukisan yang dia simpan di dada, aku pasti tertipu dengan pura-pura sucimu. Aku mau lihat, kalau wajahmu ini dirusak, apakah Zishan masih punya sedikit perasaan padamu? Gu Qingqi, kamu gila. Kalian sedang apa? Zishan, tolong aku. Qingqi, panggil orang. Cepat panggil. Tabib istana. Cepat. Lin Xianyue, aku bilang, jika kamu tidak puas, lampiaskan padaku, apa kamu tidak mengerti? Hari ini adalah hari pernikahanku. Jika kamu tidak beri penjelasan yang masuk akal, aku, sebagai Perdana Menteri, jamin, kamu pasti tidak akan bisa keluar dari kediaman ini. Tuan Pei, mohon bijaksana. Tadi saat jamuan, adikku Lin Qingbai hilang. Aku khawatir dia jatuh ke air karena nakal, makanya aku keluar mencarinya. Tak tahunya aku bertemu Nyonya Pei di sini. Zishan, dia sengaja datang untukku. Dia tanpa bicara langsung menyerang mau membunuhku, bahkan bilang aku tidak layak jadi istri Perdana Menteri. Kau tidak pantas. Masa? Dia pantas. Dengar-dengar Tuan Pei pernah tinggal di rumah Lin beberapa hari. Jangan-jangan Nona Lin ini punya niat yang tidak pantas. Pasti karena cinta berubah jadi benci, melihat Tuan Pei menikah, hatinya tidak tahan, makanya dia ingin menghancurkan pengantin wanita.
aku di pohon. Aku melihat semuanya. Jelas kau sendiri yang memegangnya. Jepit rambut emas itu menggores lehermu sendiri, bahkan ingin mendorong kakakku ke danau. Zishan, jangan dengar dia. Mereka berdua, kakak adik bersekongkol menggangguku, ini sudah direncanakan untuk mencelakaiku. Benar saja itu kucingmu. Tadi, pelayanmu memohon padaku untuk membantu mencari kucing. Makanya aku ikut ke sini. Ternyata kucingnya sudah ditemukan. Kau malah tidak berterima kasih padaku, malah memfitnahku, mencelakai kakakku. Kau bilang kami bersekongkol untuk menyakitimu. Di dunia ini mana ada aturan seperti itu? Nona Lin benar-benar licik demi sebuah sandiwara, sampai tega mengajari anak kecil mengarang omong kosong ini. Lin Xianyue, beginikah penjelasanmu? Menyuruh adikmu memegang seekor kucing, bersembunyi di pohon, mengintip, hanya untuk menunggu istriku masuk perangkap. Tuan Pei, yang tidak membedakan benar, salah ini. Hanya berdasarkan suka tidak suka menuduh orang. Sungguh sikap yang sangat kukenal. Kau anggap omongan anak kecil itu omong kosong? Kalau begitu, perkataanku kau pasti percaya, kan? Jingguo Gong, kok Anda bisa di pohon? Kau sendiri yang bilang, Tadi, saat acara makan, ada seorang pelayan datang bertanya padaku, apakah aku melihat kucing putih? Aku baik hati membantu mencarinya, ikut sampai ke sini. Tapi siapa sangka kucing itu tiba-tiba lompat ke pohon, aku ikut memanjatnya. Tapi pohonnya terlalu tinggi. Setelah naik, aku tidak bisa turun. Kebetulan paman ini lewat menangkapku. panggil kakak. Kak, iya kakak. Atau Tuan Pei pikir Nona Lin tidak hanya bisa menyuruh adik kandungnya, bahkan aku pun disuap olehnya, bersekongkol untuk mencelakai istri barumu di pesta pernikahanmu ini. Itu tidak mungkin. Meskipun latar belakang Nona Lin lumayan, tapi bagaimana bisa dia mengundang Jingguo Gong? Kemampuannya terlalu besar. Pei tidak berani, karena ada yang mulia sebagai saksi. Kupikir pasti ada kesalahpahaman antara istriku dan Nona Lin. Nona Lin, karena ini hanya kesalahpahaman. Menurutmu bagaimana seharusnya? Karena Tuan Pei sudah bilang itu kesalahpahaman. Ya, itu kesalahpahaman. King Bai, ingat, mulai sekarang, kalau lewat gerbang rumah Pei, harus memutar. Kalau tidak, besok-besok tiba-tiba dijadikan tameng lagi, tidak akan sebaik hati ini. Kakak besar akan menjadi saksimu. Tuan Pei, leher pengantin baru masih berdarah. Ini hari pernikahan, kalau ada darah, tidak baik. Kau harus menjaganya dengan baik. Xian Yue, kok sudah pulang? Masakannya belum semua disajikan? Sebentar, kakak antar kalian. Adikmu tadi hampir didorong ke danau untuk dikasih makan ikan. Kau masih sempat minum di sini. Minumlah, minum sepuasnya, sampai jadi Perdana Menteri kelas 1, biar keluarga Lin kita naik derajat, benar-benar berjaya. King Bai, sebenarnya ada apa? Cepat cerita sama kakak. Ada yang tidak beres. Watak Zizhan. Setelah bertahun-tahun sekelas, aku tahu. Dia tidak mungkin pada hari pernikahan, sengaja mempermalukan Xian Yue. Pasti itu Nona Gu, lihat saja dia yang lemah gemulai, tapi banyak akalnya, pasti dia yang menjebak Zizhan. Xian Yue, sebenarnya, ini salah kakak. Kalau tahu kalian memang tidak jodoh, dulu aku tidak akan pakai cara-cara yang tidak pantas. Nona Gu, mungkin sudah curiga, makanya dia sangat membencimu. Kalau tidak ada rezeki, jangan dipaksakan. Mulai sekarang, keluarga Lin kita dengan kediaman Perdana Menteri, jarang berhubungan saja. Jarang berhubungan? Dia kan Perdana Menteri Pei. Kau bertahun-tahun membantunya, sekarang putus begitu saja, kau rela. Apa maksudmu? Apa aku tipe orang yang jual adik? Dia, Pei Yanheng, membiarkan orang lain mengganggu adikku sendiri, Lin Yuzhi. Bahkan kalau dia jadi dewa, aku, Lin Yuzhi, tidak akan bergaul dengannya lagi. Nona besar, kediaman Perdana Menteri mengirim surat lagi. Katanya, Tuan Pei mengundang Tuan Besar untuk berkunjung. Mana kakakku? Tuan Besar tidak melihatnya sama sekali. Langsung disuruh penjaga pintu kembalikan. Dia juga bilang, Katanya dia akhir-akhir ini sibuk, tidak ada waktu bergaul dengan bangsawan, kan? benar. Akhir-akhir ini, Tuan Besar memang agak keras kepala. Nona, setelah Tuan Pei kembali ke kediaman, kita akhirnya tenang. Lihat, beberapa hari ini, wajahmu jadi lebih cerah. Menjauh dari orang-orang tertentu, hidup ini jadi lebih nyaman dan bahagia.
Kak, aku mau makan tahu bunga osmanthus dari Yun Shuiju. Tuan muda, Anda sedang demam. Tabib bilang, makanan manis harus dihindari. Aku mau makan setelah makan tahu bunga osmanthus. Penyakitku akan segera sembuh. Waktu lalu aku ajak kamu makan sekali, kamu malah ingat, itu apa yang bisa kamu makan sekarang? Kak, cuman satu suap. Sudah, jangan ribut. Lihat kondisimu yang lemah, aku akan pergi ke Yun Shuiju sekarang, bungkuskan satu untukmu bawa pulang, tapi sudah janji, hanya boleh makan satu suap kecil. Kamu tunggu aku di ujung gang, aku pergi sebentar, segera kembali. Nona Lin, Anda akhirnya datang. Silakan ke atas. Tuan pemilik, tadi Anda bilang, tempat di dekat jendela di ruang VIP ini sudah penuh dipesan sejak 2 bulan lalu. Kenapa begitu dia masuk, kau buru-buru mengajaknya ke atas? Kalau aku tidak salah ingat, Nona Lin ini baru datang sekali bulan lalu, kan? Aturan Istana Perdana Menteri belum lebih besar dari aturan restoran ini. Sudahlah, Tuan pemilik, karena Nyonya Pei suka ruangan itu, berikan saja padanya. Aturkan saja meja biasa di lantai bawah untukku, aku ambil barang lalu pergi. Serahkan. Lin Xianyue, kamu pahami, ruang VIP itu, jelas-jelas aku yang memesan setengah bulan sebelumnya, bukan dengan kamu dengar kata serahkan lalu bisa menunjukkan kemurahan hatimu. Nyonya, Tuan Perdana Menteri akan segera selesai sidang. Sebaiknya kita segera duduk, jangan sampai terlambat waktu. Nona Lin diperlakukan tidak adil. Tuan Adipati sudah memerintahkan saya, asalkan Anda datang, silakan langsung ke ruang VIP khusus di lantai atas. Itu adalah tempat pribadi Tuan Adipati. Selain Anda, tidak ada yang bisa naik, apalagi berani protes. Ini, kurang baik, kan? Sudahlah, karena di lantai bawah memang tidak ada tempat, bagaimanapun aku hanya sebentar, ambil barang lalu pergi, kupikir tidak apa-apa. Nyonya Pei, tadi di lantai bawah, ruang VIP dekat jendela sudah kuberikan padamu, sekarang kamu ikut naik ke sini mau apa? Ruang VIP mana ada sebaik lantai atas ini? Waktu lalu aku juga ikut Tuan Adipati Jing datang sekali, baru tahu pemandangan sebagus ini. Tapi aku ingat jelas, pemilik toko jelas bilang, lantai atas ini biasanya, sama sekali tidak mengizinkan sembarang orang duduk. Tadi kupikir di sini tidak ada orang, kenapa kamu Lin Xianyue bisa duduk seenaknya di sini? Jangan-jangan, pemilik Yun Shuiju ini, sengaja mau membodohiku, atau kamu Nona Lin, melakukan sesuatu yang tidak pantas. Aduh Nyonya Pei, tenangkan diri Anda. Tempat ini, dengan status Anda, memang tidak layak duduk di sini. Status Nyonya tidak layak duduk? Buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Aku adalah istri sah dari Perdana Menteri, yang dinikahi secara resmi, nenekku dianugerahi oleh Kaisar, sebagai Nyonya Bangsawan tingkat 1, ayahku adalah penjaga barat laut, Jenderal Gu Yuancheng, yang memimpin 100.000 pasukan. Sekarang di seluruh ibu kota. Dari para pangeran, bangsawan, jenderal, hingga menteri, hingga rakyat jelata. Coba tunjukkan padaku, Nyonya, lalu, tempat mana lagi yang merupakan Gu Qingci, yang tidak bisa kududuki? Pelayan. Nyonya Pei benar juga. Ayahku hanyalah pejabat pengawas tingkat 4. Dari segi status keluarga, tentu tidak bisa dibandingkan dengan Jenderal Agung Barat Laut. Dari segi gelar, juga kalah dengan Nyonya Bangsawan tingkat 1. Tapi aku juga ingat. Adipati Jingguo, Tuan Sen dari dinasti Jin, dia adalah adik kandung Permaisuri, paman dari pihak Permaisuri, pejabat terpenting di hadapan Kaisar. Dulu saat Perdana Menteri Pei bertemu Tuan Shen, Kem masih harus memberi hormat dan mengalah dengan sopan. Jika aku hanya mengandalkan sedikit bantuan Tuan Shen, lalu di sini, seperti rubah yang memanfaatkan kekuatan harimau, menduduki tempat orang lain. Menindas Nyonya Pei, lalu aku Lin Xianyue ini jadi orang apa? Melihatmu serba salah begini, aku khawatir nanti pemilik toko pun akan kau panggil. Di rumahku masih ada anak yang sakit, menunggu tahu panas ini. Aku juga tidak ingin merepotkan orang lain. Tempat ini, jika Nyonya Pei benar-benar menginginkannya, silahkan duduklah sepuasnya di sini. Nyonya! Nyonya jatuh ke danau! Celaka! Lin Xianyue mendorong Nyonya ke bawah. Gu Qingci, kau untuk menjebakku, sampai tidak peduli nyawa. Aksi pengorbanan diri seperti ini, aku sudah sering melihatnya di kehidupan sebelumnya, bisa dibilang membuatmu mati tanpa bukti.
Hukuman penjara karena membunuh nyonya bangsawan ini pasti akan kujalani. Dia juga melompat. Gu Qingqi sialan. Kenapa air ini sedingin ini? Begitu saja? Apa ini akan berakhir? Tuanku Adipati, cepat ganti pakaian bersih, jika yang di istana tahu, bahwa kau berendam di danau begitu lama demi menyelamatkan orang, jika kau masuk angin, permaisuri pasti akan menguliti hambamu ini. Kau yang menyelamatkanku. Zishan, hari ini aku benar-benar hanya ingin naik ke atas untuk meminta maaf pada Nona Lin. Ingin menjelaskan semua kesalahpahaman sebelumnya. Siapa sangka Nona Lin begitu membenciku, lebih rela mendorongku ke air daripada... Antar kau pulang dulu. Adipati Jingguo, mohon tunggu. Masalah hari ini menyangkut martabat kantor Perdana Menteri, saksi dan bukti sudah ada, masih perlu. Tuan Pei, jaga baik-baik istrimu. Kesalahan tidak boleh sampai 3 kali. Kesabaranku terbatas. Mengapa Gu Qingqi melompat? Aku tidak tertarik mengurusnya. Tapi Lin Xianyu, kenapa kau ikut melompat? Aku takut jika dia benar-benar mati. Tidak ada bukti karena mati pada saat itu. Aku juga tidak bisa lepas dari kesalahan. Kau pikir para pejabat di kantor itu pemalas? Jika bukan karena tadi aku turun sendiri ke dasar danau untuk menarikmu. Sekarang kau mungkin sudah bengkak di air. Terima kasih Hadipati telah menyelamatkanku. Hanya saja, aku tidak tahu apakah para pejabat itu pemalas, tapi aku tahu. Dengan posisi ayahku sebagai pejabat pengawas tingkat 4, pasti tidak akan sanggup menahan laporan yang diajukan Perdana Menteri Pei. Jika Gu Qingqi benar-benar mati karenaku, Tuan Pei akan murka, mungkin akan membuat seluruh keluargaku ikut dikubur bersamanya. Tapi apakah kau pernah berpikir, jika kau benar-benar mati, bagaimana denganku? Apa katamu? Apa maksudnya bagaimana? Lin Xianyue, kau jangan-jangan dari awal, atau sudah tidak berniat bertanggung jawab padaku? Bertanggung jawab. Tuan Adipati, Anda bercanda. Jika Anda hanya seorang pegawai kecil di biro hiburan, aku bisa menghabiskan semua kekayaanku untuk memikirkan cara bertanggung jawab. Tapi sekarang, dengan status Anda dan martabat keluargaku, mana mungkin aku punya syarat itu? Lagi pula, tetaplah satu hal, aku juga sudah mencuri surat-surat rahasia itu untukmu. Urusan kita bukankah sudah selesai? Shen Yuchen, lepaskan aku. Mau bertanggung jawab atau tidak dari awal sampai akhir, itu hanya soal keputusanmu. Apa hubungannya dengan urusan keluarga? Kenapa malam itu berani tapi hari ini malah takut? Siapa bilang aku takut? Shen Yuchen, kalau berani, nikahi aku. Sudah kedinginan di danau. Ditambah lagi kejadian di kereta. Badan ini memang tidak kuat. Sampai demam selama ini. Demam juga bagus, biar tidak usah melihat orang-orang menjemukan itu. Kau tahu, beberapa hari ini Pei Yanheng terus membawa Gu Qingqi ke pintu rumah kita, katanya mau minta maaf. Ayah menemui mereka? Ayah bilang, kau sakit parah, tidak bisa menerima tamu, langsung menolak mereka di luar pintu. Aku juga sudah bicara keras dengan Pei itu mulai sekarang. Keluarga kita putus hubungan dengan Pei Xiang sampai mati tak perlu bertemu lagi. Terima kasih atas kerja keras para tabib kekaisaran. Demam anakku akhirnya turun. Ini sedikit tanda terima kasih, silakan terima untuk minum teh. Tuan Lin, jangan begitu, sungguh jangan. Kami, para pejabat kecil bisa selamat, hanya berkat Nona Lin yang sadar. Kalau tidak sadar juga, Adipati Jingguo pasti akan menguliti kami. Uang ini cepat diterima kembali.
Dengan kuasa dari surga sabda Kaisar, bahwa Lin Xianyue berbudi pekerti dan rupawan dianugerahkan pernikahan dengan Adipati Jingguo Shen Yuchen. Kementerian Ritus akan memilih hari baik untuk pernikahan. Dekrit pernikahan turun begitu cepat. Nona, kabar gembira sekali. Ku dengar permaisuri tahu, Adipati Jingguo mau menikahi. Nona tersenyum lebar sendiri, membuka kas pribadinya di atas mas kawin, yang sudah ada menambah 28 peti lagi. Ini, seluruh ibu kota mungkin harus mengosongkan tempat untuk mas kawin ini. Lihatlah kemewahan ini. Bahkan, pernikahan pangeran pun tidak lebih dari ini. Tampaknya Adipati Jingguo benar-benar serius, putri keluarga Lin ini benar-benar akan naik ke puncak. King Bai cepat buka peti itu biar kakak lihat. Kakak kita jadi kaya raya satu peti penuh semuanya emas. Kaya raya? Apa? Ini semua, mahar kakakmu nanti, semuanya akan disimpan di banknya. Kalau kau benar-benar ingin kaya mulai sekarang, rajin belajar dan naik pangkat, lebih baik nanti nikahi putri raja itu, baru namanya kemampuan. Lin Yuzi, cepat ajari anak-anak hal yang benar. Xian Yue, coba cicipi. Ini tahu osmanthus yang baru keluar dari Yun Shuiju? Katakan yang sebenarnya pada kakakmu. Kapan sebenarnya kamu cocok dengan Duke Jingguo itu? Aku sebagai kakak kandungmu kok tidak mendengar kabar sama sekali? Cepat ceritakan padaku. Apa hobi Duke Jingguo sehari-hari? Apakah dia kejam atau lembut? Aku harus segera mencatatnya, agar nanti bisa bergaul. Kamu kira Shen Yuchen itu Pei Yanheng? Dia benar-benar di lautan pembunuhan adalah jenderal yang muncul dari pertempuran. Kamu ingin menjilatnya? Hati-hati, dia bosan mendengarnya. Langsung melemparkanmu ke kamp militer pinggiran ibu kota untuk berlatih. Kamp militer pinggiran ibu kota itu jabatan yang sangat tinggi, bandingkan dengan jabatan sementara di Hanlin Academy sekarang, besar tidak? Besar, jauh lebih besar. Di sana jadi pejabat tidak perlu pakai otak. Asal kamu berani mengayunkan pedang dan membunuh habis-habisan, naik pangkatnya lebih cepat daripada kamu menyusun buku di sini. Kalau begitu, lebih baik tidak usah. Tubuhku ini takutnya bahkan pintu kamp militer saja belum masuk, sudah mati di sana. Kakak Chunqiao, hari ini ayam panggang dari Yun Shuiju lagi. Kakak ipar terlalu baik. Benar sekali. Ini masih 2 bulan lagi dari tanggal 15 bulan 8. Meskipun Duk tidak muncul, tapi barang-barang ini setiap hari ada terus. Hari ini ayam panggang favoritmu. Dan tahu osmanthus yang disukai kakakmu. Setiap hari dikirim dengan variasi. Seluruh keluarga ikut menikmati berkah Nona Lin. Tuan Perdana Menteri Pei, baru kemarin lusa Anda mengajakku minum. Kemarin lagi ngobrol lama, hari ini datang lagi bicara urusan Kementerian Perang apa? Berkas ada kesalahan. Harus diverifikasi. Dia sebenarnya datang mencari Xian Yue, atau tertarik padaku? Setiap hari datang ke rumah seperti ini, karirku mungkin belum sukses, sudah mati karenanya. Kamu? Bagaimana kamu keluar dari kamarku? Ingin bertemu kamu, tapi takut mengganggu orang-orang di halaman depan, jadi aku cari dari atap satu persatu. Siapa sangka di dalam kosong, ternyata kamu di sini bersembunyi. Otot ini lebih kencang dari sebelumnya. Kenapa? Akhir-akhir ini sering latihan di kamp militer. Apakah akan ada perang? Mesum. Kamu sama sekali tidak berubah. Omongan ini tidak beralasan. Kita paling lama baru kenal beberapa bulan. Di matamu, apa yang bisa berubah dariku? Hari ini bersembunyi dari orang untuk menemuiku. Apa ada masalah di kamp? Tidak ada. Hanya ingin melihatmu sebentar. Masih 2 bulan lagi sampai pernikahan. Tidak sabar. Oh, Jenderal Shen memanjat tembok melewati halaman, hanya untuk melihat sekilas?
Kamp militer sudah bersiap. Hari ini aku harus berangkat ke utara. Pantas saja, para wanita keluarga Gu tiba-tiba dipanggil kembali ke ibu kota. Jika bukan karena seseorang yang membisikkan ke telinga kaisar, situasi barat laut tidak akan bergerak secepat ini. Shen Yuchen, kita bicara terus terang. Sebenarnya kamu sudah kenal aku sejak lama, bukan? Tahun itu kamu menjemput Gu Yuancheng kembali ke ibu kota juga mengadakan jamuan di Yunshuiju. Kebetulan hari itu adalah ulang tahun Ziyu. Aku dan dia meletakkan lampion di danau bawah gedung. Saat itu kamu melihat dari lantai 3, benar kan? Saat itu aku berpikir, jika wanita ini belum menikah, pasti aku akan turun dan mengejarnya. Tak kusangka hidup ini kamu malah lebih dulu menabrak dadaku. Tapi kali ini, kita sama-sama tidak tahu akibat di depan. Jika salah langkah, maka kehancuran abadi Shen Yuchen, apa kau tidak takut? Aku tidak takut kehancuran abadi. Aku hanya takut jika ada kehidupan lagi. Kamu lupa mencari aku. Bangsa Khitan menyerang barat laut dalam bahaya. Aku sudah bertanya di istana 3 hari. Kalian selain berdebat, apalagi yang bisa? Baginda Adipati Jingguo, Shen Yuchen, secara pribadi memindahkan pasukan ke utara. Tindakan ini sama saja pemberontakan. Baginda pasukan Jenderal Shen sudah hilang di tengah jalan. Jika dia berkhianat ibu kota dalam bahaya, mohon Baginda menghukum keluarga Shen. Jenderal Shen melanggar perintah Baginda, meninggalkan 3 pasukan, hatinya patut dibunuh. Mohon Baginda perintahkan blokade istana Shen. Tampaknya dalam beberapa hari ini akan ada perubahan di ibu kota. Yuzhi, bawa Xian Yue dan Qing Bai cepat keluar kota pergi ke rumah tua di selatan untuk berlindung. Tunggu hingga sebulan tenang baru kembali. Apa yang sebenarnya terjadi di ibu kota? Kenapa tiba-tiba begini? Situasi di istana tidak stabil, ada yang bergerak diam-diam, khawatir akan terjadi kekacauan besar. Tenang saja, api tidak akan sampai ke keluarga Lin. Hanya saja kalian tinggal di ibu kota tetap tidak baik, pergi dulu, tunggu tenang baru bicara. Apa ini ada hubungannya dengan Shen Yuchen? Jangan terlalu khawatir, Adipati Jingguo itu hebat sekali, tidak akan terjadi apa-apa. Apa kamu tidak ikut? Jangan buat ayah khawatir, dengar ya. Kehidupan lalu, pasukan pemberontak masuk kota, padahal itu terjadi puluhan tahun kemudian. Kenapa di kehidupan ini bahkan hari kemenangan Gu Yuancheng belum tiba ibu kota sudah tampak seperti akan kiamat? Pei Yanheng, kita belajar bersama bertahun-tahun, aku sungguh menganggapmu saudara. Sekarang kamu sudah menikahi Gu Qingqi, kenapa masih sering mengganggu adikku? Apa kau kira keluarga Lin tidak punya orang? Shen Yuchen secara pribadi memindahkan pasukan ke utara sudah melakukan kejahatan berat. Sekarang dia hilang. Keluarga Shen akan segera terkena hukuman Lin Xianyue sebagai tunangannya. Tidak boleh pergi kemanapun, serahkan dia padaku. Sedangkan kamu, dan bocah kecil itu, terserah mau kemana. Aku bisa anggap tidak melihat kalian. Pei Yanheng, coba kau sentuh dia. Kakak. Pei Yanheng, matilah kau. Matilah kau. Harimau kecil, kenapa hilang? Anak Ziyu ini suka membuang mainan sembarangan. Aku harus selalu memunguti di belakangnya. Pei Yanheng, kenapa dia ada di kamar Ziyu? Alat tulisnya mana? Tinta Songyan yang kupilihkan untuk Ziyu, kenapa hilang? Bahkan tirai pintunya. Bukan biru langit favorit Ziyu, ini bukan kamarnya. Tidak, ini kamarnya. Tapi kenapa? Tidak ada jejaknya sama sekali. Oh iya, di kehidupan ini belum ada Ziyu. Pei Yanheng, kau berani menjadikan ini kamar tidurmu. Bangun.
Tuan Pei bersusah payah menculikku. Apa maksudnya? Xian Yue. Menurutmu, apakah benar ada kehidupan setelah mati? Aku ingat. Di sini seharusnya ada sesuatu yang tergantung. Tuan Pei menangkapku dengan alasan apa? Kau memenjarakan keluarga pejabat secara ilegal. Apa Kaisar tahu? Sekarang seluruh kota sudah tersebar kabar. Aku akan segera menikah dengan Adipati Jingguo. Tapi kau memenjarakanku di kediaman Perdana Menteri Tuan Pei. Ini melanggar tata krama. Lin Xianyu. Kau sungguh akan menikah dengan Shen Yuchen, pengkhianat yang berkhianat pada negara, apa? Di hidup ini, kau tidak ingin bertemu Ziyu lagi? Kau memukulku. Kau sungguh memukulku demi dia. Tidak apa-apa, Xian Yue. Asal kau mau tinggal, kau boleh pukul aku lagi. Atau kau tusuk aku. Asal kau tenang. Aku tahu. Sejak pertama kali aku melihatmu di kuil leluhur hari itu. Aku tahu. Kau juga kembali. Lepaskan kau gila. Semua itu salahku sebelumnya. Aku dibutakan kekuasaan. Aku mengabaikan kalian ibu dan anak. Tapi meski kau membenciku, Ziyu tidak bersalah. Xian Yue, tinggallah. Ya. Kali ini aku menikahimu sebagai istri sederajat. Tak ada yang berani meremehkanmu lagi. Aku akan menyiapkan hadiah ulang tahun Ziyu sendiri. Aku akan mengajarinya menulis. Mengajaknya bermain layang-layang berkuda. Aku tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Omongan gila, Tuan Pei ini, Xian Yue sungguh tidak mengerti. Sepatah kata pun, tamparan tadi hanya karena Tuan marah untuk merebut orang, sampai berani memfitnah tunanganku dengan mulut manis, hanya reaksi spontan. Masih membohongiku, Xian Yue. Jika kau tidak mengerti, kenapa malam itu kau menyelinap ke ruang kerjaku? Kau pikir aku benar-benar mabuk sampai tidak bisa membedakan siapa yang di sampingku? Xian Yue, aku mohon. Jangan bertengkar lagi, tetaplah di sisiku kita. Biarkan Ziyu lahir ya. Tuan Pei, tolong jaga wibawa. Di perut Xian Yue sudah ada darah daging Adipati Jingguo. Mana bisa aku melahirkan Ziyu untuk Tuan? Jadi, hari itu kau pergi ke istana musik sungguh mencari dia, Shen Yuchen. Sekalipun kau punya anaknya, bagaimana? Shen Yuchen tidak akan kembali. Orang hitam sudah di sepanjang jalan kepulangannya, memasang penyergapan. Dia pasti mati. Nyonya silakan makan. Sudah waktunya istirahat. Lapor, Tuan Perdana Menteri Nona Lin tidak hamil. Hanya kekurangan darah yang parah. Terlalu banyak pikiran. Harus dirawat dengan baik. Syukurlah. Syukurlah. Pergi. Ambil semua barang anak-anak yang sudah kusiapkan, dekorasi ruangan ini dengan baik. Nyonya, hari ini sudah tanggal 12 bulan 8. Tinggal 3 hari lagi, sampai hari pernikahan. Shen Yuchen, seluruh ibu kota bilang kau berkhianat, bahkan Kaisar mulai curiga. Di mana kau sebenarnya? Pasukan pemberontak. Bangsa Hitan sudah masuk ibu kota lebih awal. Jangan panik, Xian Yue, tunggu aku sebentar. Biarkan aku keluar melihat, lalu aku akan membawamu pergi. Jangan bunuh aku. Aku tahu di mana tunangan Shen Yuchen. Dia ada di sini. Dia wanita paling penting bagi Shen Yuchen. Jika kalian menangkapnya, Shen Yuchen pasti akan muncul. Kumohon, biarkan aku hidup. Ini stempel Jenderal Gu yang asli. Pasukan Gu dari barat laut, dengarkan perintah. Kalian masih belum menyerah? Tuan Pei, sepertinya surat rahasia itu memang benar. Kau benar-benar mengira yang masuk ke ibu kota sekarang adalah pasukan Gu yang menyamar sebagai Hitan.
Mustahil. Di kehidupan sebelumnya jelas. Gu Yuancheng sama liciknya dengan rumor. Di permukaan berunding damai dengan kita diam-diam, tapi sebenarnya ingin memanfaatkan kita untuk membantai pasukan Jin agar dia sendiri yang untung dan duduk di singgasana dengan mulus. Pecatur kalian memang cukup cerdik. Sekarang, keluarga Gu terkekang habis di pegunungan terpencil barat laut tak bisa melangkah. Setiap orang yang berdiri di sini adalah kavaleri hitan yang sesungguhnya. Mustahil. Sama sekali mustahil. Tak ada yang tahu ini sebelumnya rencanaku dengan Jenderal Gu sangat rapi. Zizan, apa kau belum mengerti? Kau belum mengerti. Lin Xianyu, wanita celaka itu pasti sudah tahu sejak awal. Kalau tidak, kenapa Shen Yuchen berulang kali mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya? Bukankah kalian ingin memancing Shen Yuchen muncul? Tangkap dia adalah nyawa Shen Yuchen, cukup bawa dia pergi. Kali ini, tak ada yang bisa mengambilmu dariku. Bahkan jika kalian sekarang menyerbu ibu kota dan menangkap kaisar, lalu bagaimana? Wilayah Jin kami membentang ribuan li, setiap daerah dijaga oleh pasukan berat. Kalian menguasai istana, itu hanya menguasai satu istana. Saat pasukan dari berbagai daerah kembali mengepung, kalian tetap akan mati. Tak ada peluang untuk hidup. Mendengar maksud Tuan Pei, sepertinya masih ingin mengajukan syarat padaku. Kalian ingin menelan Jin sekaligus. Tidak takut tersedak sampai mati? Menurutku, lebih baik di permukaan, Jin dan saudara Hitan hidup damai, namun sebenarnya negeri ini tetap dikuasai Hitan. Bukankah ini lebih mudah daripada kalian merebut satu persatu kota dengan pertempuran? Perhitungan Perdana Menteri Pei, sampai aku di luar pintu pun terdengar suaranya. Shen Yuchen. Yang mulia, semua palsu. Pei Yanheng, kau benar-benar mengecewakan aku. Ternyata semuanya adalah jebakan yang kalian atur. Konyol. Aku Pei Yanheng terjebak tanpa sadar, malah mengira Shen Yuchen benar-benar meninggalkan kota, melakukan kejahatan berat. Aku masih ingat, dulu kau lulus ujian kekaisaran dengan peringkat teratas. Betapa gemilangnya saat itu. Sampai sekarang, tidak ada satu orang pun yang setia. Aku ingin menjadikanmu pilar negeri Jin, melindungi negara kita. Aku tidak menyangka, di balik kedua matamu yang lembut, ambisi yang tersembunyi, ternyata sebesar ini. Bagaimana, sejak hari pertama masuk istana, kau sudah mengincar singgasana ini? Pei Yanheng, apa yang kuberikan padamu masih kurang. Kau berani berkolusi dengan Gu Yuancheng, berniat memberontak. Jika bukan karena Shen Yuchen yang curiga lebih dulu, dan diam-diam menyusun rencana ini untukku, memancingmu masuk perangkap, hari ini ibu kota mungkin sudah berlumuran darah, menjadi altar ambisi kalian. Shen Yuchen, kau sudah tahu sejak awal. Kau terus menertawakan diriku. Kau pikir rencanamu sempurna, tapi tak tahu sejak kau bersama Gu Yuancheng, kau sudah masuk dalam pengawasanku. Kau memang hebat. Dengan bantuan Gu Qingqi bertahun-tahun, berhubungan dengan Gu Yuancheng. Kode rahasia, dalam surat cinta itu, selama bertahun-tahun. Jika aku tidak lebih waspada, aku mungkin tidak akan menemukan petunjuknya. Kau sadar keluarga Gu dipanggil lebih awal oleh Kaisar, takut kekuasaan militer berubah? Itulah mengapa kau mempercepat rencana pemberontakan. Sayang sekali, Perdana Menteri Pei. Kau salah langkah. Aku tidak pernah meninggalkan ibu kota. Dan setelah Gu Qingqi menikah ke istana Perdana Menteri, semua surat yang kau kirim ke barat laut, sudah diganti oleh anak buahku sebelum keluar kota, sampai hari ini. Jenderal Gu mungkin masih di pegunungan barat laut, menunggu dengan senang hati berita naik tahtamu. Dia tidak tahu. Putri kandungnya sendiri, sudah mati di tangan suami yang baik ini. Kupikir kali ini aku bisa mendahului. Tapi ternyata Adipati Jingguo lebih unggul. Penjaga, bawa pengkhianat Pei Yanheng ke penjara. Awasi dengan ketat. Lin Xianyue, kau pikir ini sudah berakhir? Aku akan menunggumu. Jika tak ada jodoh di hidup ini, di kehidupan selanjutnya aku pasti akan mencarimu lebih dulu. Kau milikku. Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri. Semua ini berkat Shen King. Jika bukan karena kau dan permaisuri yang memohon mati-matian, dan diam-diam menyusun rencana ini, aku mungkin benar-benar sulit menyadari konspirasi dua rubah tua ini. Baginda terlalu memuji. Gu Yuancheng masih memiliki 100.000 pasukan. Jika kita bergerak sekarang, dia mungkin akan melakukan nekat. Saat ini keluarganya ada di ibu kota. Pei Yanheng sudah tersingkir. Sebaiknya biarkan dia di barat laut dulu, pertimbangkan secara matang. Ini,
adalah putri keluarga Lin yang diam-diam membantumu mengumpulkan bukti. Lin Xianyue. Hamba Lin Xianyue, menghadap Baginda. Angkat. Xianyue, keberanianmu tidak kalah dengan pria. Kau menderita beberapa hari ini. Setelah urusan ini selesai, aku dan Permaisuri akan menjadi saksi pernikahanmu dengan Yushan. Tidak akan membuatmu menderita sia-sia. Hamba berterima kasih atas kemurahan Baginda. Sendaren, sekarang, bukankah seharusnya kau jelaskan padaku apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak pernah menyangka dia bisa menjadi sangat gila. Berani menculikmu langsung ke istana. Setiap hari kamu dikurung di sini, aku berkeliaran di luar, tembok ini ingin segera masuk dan membawamu pergi, tapi aku tahu kalau saat itu aku bertindak, Pei Yanheng pasti akan curiga, semua rencana kita akan sia-sia, masalah kehidupan. Sebenarnya, aku masih ingat, Pei Yanheng bekerja sama dengan Gu Yuancheng. Berniat memancing orang Hitan, masuk ke ibu kota untuk membuat kekacauan, lalu memanfaatkannya untuk memberontak. Saat itu, aku sadar sudah terlambat ketika kavaleri Hitan menerobos gerbang kota pasukan Jin sudah hancur. Berantakan saat aku bangun lagi, aku sadar waktu kembali ke setengah tahun sebelum Pei Yanheng menjadi Perdana Menteri, aku tahu tidak bisa menunda, maka aku membujuk Baginda untuk memanggil keluarga Gu kembali ke ibu kota, lalu membujukmu masuk ke dalam perangkap untuk mencuri surat-surat. Rahasia itu mendapatkan bukti yang sah, hanya saja aku juga tidak menyangka dia di kehidupan ini tetap mengulangi kesalahan yang sama, lebih tidak menyangka ketika rencananya terbongkar, dia malah berniat membujuk orang Hitan. Mendirikan kaisar baru, langkah bodoh seperti itu. Kamu benar, hanya dengan menipu semua orang baru bisa membuat Pei Yanheng masuk perangkap. Dia memang orang yang seperti itu dulu demi melindungi jimat harimau itu. Dia membiarkan aku dan Ziyu mati dipaksa oleh pasukan pemberontak aku. Seharusnya sudah tahu seberapa kejam dia. Dulu, yang paling tidak bisa aku mengerti apa yang dia alami di masa kecil hingga begitu dingin, baru kemudian aku mengerti itu adalah keegoisan yang tertanam di tulang. Xianyue, kenapa kamu tertawa? Aku tiba-tiba teringat saudara laki-lakiku yang bodoh dan selalu ingin naik jabatan. Seumur hidupnya dia bermimpi belajar dari Pei Yanheng kemampuan licin dan pandai bergaul itu. Tapi pada akhirnya tidak bisa belajar sedikit pun keganasan Pei Yanheng. Menurutmu dia apa tidak lucu? Kenapa? Belum pernah lihat situasi seperti ini, benar-benar panik. Shen Yuchen, kamu punya makanan di tubuhmu? Apa? Aku ditarik oleh para biarawati itu pada jam 3 malam, membenahi wajah dan menyisir rambut, sampai sekarang belum makan setetes pun. Aku sangat lapar. Sudah tahu kamu akan lapar. Setelah upacara selesai, aku akan langsung membawamu ke istana belakang. Di sana sudah disiapkan meja makanan enak. Kamu tidak perlu pergi ke depan untuk bersulang dan bersosialisasi? Hari ini aku menikah besar. Di dalam dan luar ibu kota ini, aku yang berkuasa. Sujud ke langit dan bumi. Suami istri saling sujud. Upacara selesai. Mahkota ini sangat berat. Lihatlah Pangeran Jin kita. Ini benar-benar tidak tega melihat istrinya bekerja keras. Pangeran Jin dan istrinya sangat mesra. Malu-malu paman memeluk pengantin wanita tidak mau melepaskan. Kakak ipar, di depan umum ini tidak sesuai tata krama. Cepat lepaskan kakakku. Pergi, anak kecil tahu, apa Tuan Pangeran, silakan sibukkan diri Anda, ini saya yang jaga. Sudah tidak bisa makan lagi. Shen Yuchen, cepat, longgarkan, ikat pinggangku. Gaun yang disiapkan oleh ratu sebenarnya kenapa? Rumit sekali. Aku merasa napasku hampir terputus. Dulu ketika aku menikah ke keluarga Pei, tidak pernah memakai barang seberat ini. Dulu itu sesuai standar pakaian pejabat. Hari ini pakaian ini adalah yang dipesan ratu sesuai tata upacara pernikahan putri, khusus dipesan. Perhiasan emas semuanya solid. Setiap satu semua emas murni dan berat, tentu saja berat. Tuan Pangeran Nyonya ini, yang baru saja saya ambil dari dapur istana. Masih ada beberapa hidangan berat nanti. Saya akan mengambilnya sebentar lagi. Keduanya makan ini dulu, untuk mengganjal perut. Pelayanmu ini luar biasa.
Istana ini berliku-liku, dia baru pertama kali masuk, tetapi sudah bisa menemukan pintu dapur istana. Chung Qiao memang hebat. Shen Yuchen, ingatlah ini. Kehidupan sebelumnya dan sekarang, jika bukan karena dia yang membantuku mengurus semuanya, aku mungkin tidak bisa bertemu denganmu dengan lancar. Aroma begonia. Itu adalah begonia dari Taman Salju Tang. Sudah mekar. Pei Zizan, kau berani di kamar adik perempuanku? Semoga kalian berdua bersatu selamanya. Bahagia selamanya. Lin Xianyue. Kalian berdua memang cerdik. Karena kau menginginkan posisi istri Perdana Menteri ini, aku berikan saja. Seorang pelayan yang bergantung pada orang lain pantaskah ikut belajar bersama kami? Anjing kehilangan tempat tinggal, tak punya ayah ibu, pergi ke samping. Jangan menggertak Zishan, ayah. Aku ingin Zishan menemaniku belajar. Baiklah, kalau begitu biarkan dia di sekolah, mulai belajar bersama. Ketika langit akan memberikan tugas besar pada seseorang, pertama-tama harus menyiksa batinnya. Pergi lama sekali. Pei Zishan, kau hampir lupa. Apa yang awalnya kau inginkan? Sebenarnya apa? Tuan Pei Jenderal Gu berkata, asalkan Tuan bisa duduk mantap di istana ini, bekerja sama dengan rencana besar di barat laut, di masa depan kursi itu, marga Gu atau marga Pei, belum pasti. Jujur dan bersih. Tak kenal takut. Karena Kaisar menyukai ini. Aku akan berpura-pura untuknya. Tahta naga di atas segalanya. Aku juga bisa duduk di atasnya. Tuan Pei di mana tanda militer? Serahkan. Tukar dengan nyawa istri dan anakmu. 2 nyawa murahan. Pantaskah menukar dengan tablet arwah kekasihku? Pai Yanheng, kau binatang. Seret pergi. Waktunya tiba, laksanakan eksekusi. Hancur. Semua hancur. Dosa yang berat. Orang seperti aku, masih berulang kali memintanya kembali. Dia tidak membunuhku dengan tangannya sendiri. Sebentar saja, berbelas kasih Pei Zishan, kau benar-benar gila. 20 tahun, aku dengan tanganku sendiri telah mengubah sinar bulan itu, menjadi darah dan embun beku di tanah. Koki istana ini sungguh luar biasa. Kue ini lebih renyah dari punya Yun Shuiju. Makan pelan-pelan, tidak ada yang merebutnya darimu. Shen Yuchen, katakan dia di kehidupan selanjutnya, apakah akan seperti kehidupan ini juga? Menungguku sampai mati. Apa yang ditakutkan? Dia menunggunya? Apa aku tidak menunggumu? Tapi sepakat ya, lain kali aku yang akan mencarimu. Lagi pula, lubang anjing di rumahmu. Sungguh terlalu kotor. Lin Xianyue, ingat ini, jika harus takut. Seharusnya dia, Pei Yanheng, yang takut pada kita. Takut kita bersama terlalu lama di hidup ini. Lama hingga sebelum kehidupan selanjutnya, kau sudah lupa wajahnya lebih awal. Benar? Kapan ini terluka? Masih tanya kapan hari itu di Yun Shuiju, kau mencebur ke danau, saat aku mengangkatmu, tergores batu-batu di tepi sungai. Aneh sekali. Aku sudah memimpin pasukan bertahun-tahun. Tidak ada bekas di tubuh,
malah turun menyelamatkan seorang gadis, tapi meninggalkan bekas luka. Nona Lin, katakanlah, bagaimana kau akan menggantinya? Aku sudah menikahimu. Bahkan diriku sudah jadi milikmu. Bagaimana lagi harus mengganti? Xian Yue, apakah kau masih ingat? Tahun itu, kau membawa si gumpalan kecil itu saat menyalakan lampion di danau. Apa yang kau katakan? Kau bilang kau paling takut sendirian. Jadi mulai sekarang, di rumah kita, lampion harus genap. Saat keluar, anak tangga harus genap, bahkan acar plum favoritmu harus diawetkan berpasangan Lin Xianyu. Di hidup ini, kau tidak akan bisa melepaskanku lagi. Jangan takut, Xianyu. Mulai sekarang kau hanya perlu menghitung tahun-tahun kita. Hidup ini, aku akan menemanimu tahun demi tahun hingga rambut putih.